Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mewawancarai Muhammad Rudi dari Operating E PJKR. Ya. Oke Rudi, menurutmu bagaimana sih fasilitas tempat sampah di gedung fakultas kita? Apakah sudah memadai? Menurut saya sudah memadai ya. Bisa dilihat di sini sudah dibedakan untuk sampah kertas, styrofoam, kaca dan logam, dan sampah organik. Karena itu semua di tempat penampungan akhir harus disisihkan ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak. Oke, lanjut. Oke. Nah, kamu tahu nggak kalau tempat sampah di kampus itu sebelumnya dibedakan dari plastik, terus organik seperti pisang, bungkus kulit pisang dan lain-lain, dan kaca. Kamu tahu nggak? Tahu, karena di kampus kita itu sudah ada warna dan tulisannya ya. Itu warna itu mewakili untuk seperti biru ini untuk kertas styrofoam, merah, kaca, dan plastik. Dan untuk yang hijau itu sampah organik. Oke. Nah, saat Anda membuang sampah, apakah Anda memilah sampahnya atau tidak? Mungkin dari saya biasanya memilah, soalnya kebanyakan dari saya sampahnya itu sampah plastik, jadi tidak sampai saya harus bingung, oh yang ini kesini, yang ini kesini, langsung saja ke yang wadah plastik. Oke, bagus. Anda memilah itu bagus. Nah, apa alasan kamu kadang memilah? Alasan itu apa? Itu memilah sesuai tempat itu apa? Mungkin alasan saya ya, biar semuanya untuk plastik kan pasti ada penampungan akhirnya plastik, dan itu biasanya bisa didaur ulang. Kalau sampah kaca kan kalau kita campur ke plastik itu biasanya bisa membahayakan untuk petugas di tempat sampahnya seperti itu. Untuk anorganik juga bisa dibuat apa itu namanya, pupuk. Jadi kalau kita memasukkan sampah plastik ke anorganik kan jadi masih mila-mila lagi di sana seperti itu. Berarti penting, Sangat penting. Oke. Nah, apakah kamu pernah melihat teman atau orang lain yang membuang sampah tidak sesuai tempatnya? Mungkin terkadang saya melihat tapi orang lain ya. Bagaimana? Itu kayak Pendapat? ya pendapat saya ya sudah di situ ada tertulis dan bisa dilihat kan ya, sebagai mahasiswa kita harus literasi dan harus bisa membaca di situ buat apa ketentuannya. Oke, bagus. Nah, menurutmu apakah kampus sudah cukup sosialisasi atau edukasi tentang sampah terpilah? Mungkin dari saya yang maba ini masih kurang ya. Itu mungkin kan untuk sosialisasinya langsung di lapangan, itu langsung ditaruh 3 tempat sampah dan pemilahnya yang berbeda-beda. Mungkin masih belum. Nah, apa kendala utama yang Anda rasakan saat memilah sampah di kampus? Misalnya malas, terus tempat sampahnya jauh, atau tidak tahu mana yang benar? Oke, mungkin dari saya ya, kalau kendala itu kurang ada, tapi seringnya itu apa ya, sampahnya itu sering penuh. Jadi kan sampah plastik ini penuh, jadi otomatis kan kita mau membuang plastik itu apa ya, tidak ada tempat, jadi otomatis bergeser ke yang kertas seperti itu. Oke, baik. Apa inti atau saranmu agar mahasiswa PJKR lebih semangat atau lebih patuh terhadap pemilihan sampah? Mungkin saran saya harus menekankan ya, sebagai mahasiswa kita harus literasi dan mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Oke, terima kasih Mas Udi. Ya, sama-sama. Oke, wawancara sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Bagus Setia Mardika. Di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari Operating kelas PKN F13. Ingin mewawancari dengan siapa ini? Saya Fadila. Fadila dari Operating. Siap. Baik, untuk Kak Fadila, menurut Anda, bagaimana fasilitas tempat sampah di gedung fakultas kita? Apakah sudah memadai? Menurut saya sih belum memadai karena banyaknya tempat sampah pun masih
banyak mahasiswa yang membuang sampah itu belum pada tempatnya. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Anda tahu tidak kalau tempat sampah di kampus sebenarnya sudah dibedakan jenisnya seperti tempat sampah organik, anorganik dan lainnya? Sebenarnya sudah tahu sih, tapi banyak yang memasukkan sampah itu nggak pada tempatnya gitu. Kayak seharusnya botol plastik itu Iya, dibuang sebenarnya di- botol plastik itu dimasukkan ke koran dan kertas gitu. Baik, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Saat Anda membuang sampah, apakah Anda biasanya memperhatikan jenis tempat sampah? Terkadang sih saya perhatikan, terkadang masih lupa sih. Oh, berarti Anda Tidak sesuai tempatnya. itu salah satu pelakunya. Apa alasan Anda kadang mau atau tidak mau memilah sampah sesuai dengan tempatnya? Terkadang sih kalau mau buang sampah itu tempat sampahnya full dan jadi tidak sesuai. Kan bisa pakai tempat-tempat lain yang kayak di sana itu. Kadang saya itu malas, mending di sini saja daripada di sana. Jadi faktornya kemalasan. Baik, lanjut pertanyaan nomor 5. Menurut Anda seberapa penting sih memilah sampah di kampus? Menurut saya sih penting karena sampah yang pada kelompoknya itu enak didaur ulang gitu, lebih mudah. Jadi kita tidak memilih sampah lagi gitu. Lebih efisien ya? Ya, Baik, pertanyaan nomor 6. Apakah Anda pernah melihat teman atau orang lain membuang sampah tidak sesuai tempatnya? Dan bagaimana tanggapan Anda? sering sih aku melihat teman-teman itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan menurut saya sih gimana ya? Kurang cocok lah. Kurang cocok ya. Kan itu dari kampus kan sudah apa itu? Sudah memberikan disediakan fasilitas, sudah ini ada tulisannya juga. kalau enggak dilakukan dengan baik ya panas. Ya, Baik, lanjut pertanyaan nomor 7. Menurut Anda, apakah kampus sudah cukup memberikan informasi atau sosialisasi tentang pemilahan sampah? menurut aku sih sebenarnya kampus itu sudah mensosialisasikan tentang pembuangan sampah, tapi belum ada kesadaran pada mahasiswanya. Banyak yang belum sadar. Oh, ya, ini sudah diberikan fasilitas, Ya, sudah sudah. digunakan dengan baik. Ya, masih membuang sampah sembarangan. Lanjut, apa kendala utama yang Anda rasakan saat ingin memilah sampah di kampus? Misalnya, apakah malas, tempat sampah jauh, tidak tahu mana yang benar? Lebih ke malasnya sih. Oh, itu katakan orang itu malas Iya, membuang sampah. iya. Enakan di Langsung, iya langsung Tapi ya, dibuang aja. apa kalau dibuat jadi satu itu nanti dari pihak pengolahnya terus berguna Memilih lagi. lagi. Baik, lanjut untuk pertanyaan nomor 9. Apa yang bisa dilakukan agar mahasiswa patuh membuang sampah sesuai jenisnya? Seharusnya sih dari kesadaran masing-masing, karena di ini sudah ada tulisannya, jika membuang sampah itu tinggal masukkan ke dalam tulisan dengan sesuai jenisnya. Sebagai mahasiswa kita itu harus paham mana yang benar, mana yang benar, mana yang tidak. Ya, seharusnya. Apa ide atau saran Anda agar mahasiswa PJKN lebih sadar dan patuh memilah sampah? Apa ya? Apa itu? Dengan banyak tempat sampah, terus di berbagai sudut. Jadi kalau mahasiswa itu biar tidak membuang sampah sembarangan. Oh, berarti kalau mahasiswa mau membuang sampah itu udah enak ya? Iya. Jauh-jauh. Iya, karena tempat sampah di sini dan satunya di jauh. Jadi, fleksibel lah kalau yang. Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah memberikan pernyataan yang Anda berikan kepada saya sebagai mahasiswa dari Ring F13 sangat terima kasih. Baik, kasih ya. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Maulana Putra. Saya dari offering F16 Pendidikan Pancasila. Jadi di sini kami ingin mewawancara untuk materi memilah dan memilih kebersihan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Jadi pertanyaan gini Kak, satu, menurut Anda bagaimana sih fasilitas tempat sampah di gedung fakultas kita? Apakah sudah memadai? Kalau dari saya ya sudah memadai. Udah kan? Tanya cuma sudah memadai doang. Ya, oke, baik, lanjut untuk apakah Anda tahu tidak kalau tempat sampah di kampus sebenarnya sudah dibedakan jenisnya seperti organik, anorganik, dan lain-lainnya? Sudah dibedakan. Baik. Lanjut ke tiga, saat Anda membuang sampah, apakah kakak pernah lanjut ketiga, saat Anda membuang sampah, apakah Anda biasanya memperhatikan jenis tempat sampahnya? Iya. Oke. Keempat, apa alasan Anda kadang mau tidak mau memilah sampah sesuai tempatnya? Alasannya mungkin kebanyakan orang itu males ya. Oke, yang kelima, menurut Anda seberapa penting sih memilah sampah di kampus? Sebenarnya sangat penting karena itu kan nanti berdampaknya juga ke kebersihan pada kampus. Lanjut ke enam, apakah Anda pernah melihat teman atau orang lain membuang sampah tidak sesuai tempatnya? Nah, Dan bagaimana tanggapan Anda? kalau saya sedang buru-buru, saya meninggalkannya. Tapi kalau misalnya saya lagi nggak ada kegiatan yang urgent, saya akan meninggalkan. Lanjut 7, menurut Anda apakah kampus sudah cukup memberikan informasi atau sosialisasi tentang pemilihan sampah? Sudah cukup. Yang ke-8, apa kendala utama yang Anda rasakan saat ingin memilah sampah di kampus? Misalnya malas tempat sampah jauh, tidak tahu mana yang benar, dan yang lain-lain. Jauh. Jauh. Lanjut yang ke-9, apa yang bisa dilakukan agar mahasiswa lebih patuh membuang sampah sesuai jenisnya? Jenisnya harusnya di setiap kelas itu disediakan tempat sampah. Karena kan kalau ada beberapa kelas tuh cuma beberapa doang yang menyediakan tempat sampah. Itu pun nggak yang sesuai jenisnya. Lanjut yang terakhir, apa ide atau saran Anda agar mahasiswa PJKR lebih sadar dan patuh memilah sampah? Itu tadi menyediakan di beberapa kelas harus menyediakan, bukan di beberapa, di semua Kelas, ya? kelas harus menyediakan tempat sampah yang sesuai jenisnya. Baik, terima kasih. Wawancara hari ini setelah usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Azhar dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dari offering C. Saya ingin mewawancarai teman saya dari offering C yang bernama. Baik, saya Adi Aryadi dari offering C. Saya sendiri dari offering C. Baik, pertanyaan pertama, menurut Anda bagaimana fasilitas tempat sampah di gedung fakultas kita? Apakah sudah memadai? Menurut saya sudah memadai. Bagaimana Mas? Sudah memadai. Baik, pertanyaan kedua, Anda tahu tidak kalau tempat sampah di kampus sebenarnya sudah dibedakan jenisnya organik, anorganik, dan lainnya? Ya, sudah tahu. Sebenarnya saya biasanya membuang sampah itu pada sesuai tempatnya, di organik dan organik, sama anorganik dan di anorganik. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, saat Anda membuang sampah, apakah Anda biasanya memperhatikan jenis sampahnya? Ya, soalnya kalau sampah anorganik itu tidak bisa dibuat pupuk, kalau sampah organik itu tidak bisa didaur ulang. Oleh sebab itu saya memilah-milah untuk membuang sampah. Baik, pertanyaan yang keempat, apa alasan Anda kadang mau atau tidak mau memilah sampah sesuai tempatnya? Gimana? Bisa diulang? Apa alasan Anda kadang mau atau tidak mau memilah sampah sesuai tempatnya? Alasan saya mau atau tidak mau? Mau lah. Iya.
Mau Soalnya kalau ya seperti tadi, kalau sampah organik itu bisa dijadikan pupuk, dan kalau sampah anorganik itu bisa didaur ulang. Oleh sebab itu dibilang-bilang. Itu pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, seberapa penting sih memilah sampah di kampus? Sangat penting. Sangat penting. Soalnya di kampus itu sampahnya sangat banyak, kalau tidak dipilah-pilah akan sulit untuk memilah-pilah kalau sudah menumpuk. Baik, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda pernah melihat teman atau orang lain membuang sampah tidak sesuai tempatnya? Bagaimana tanggapan Anda? Pernah. Sering. Tanggapan Anda gimana kalau melihat orang lain tidak membuang sampah pada tempatnya? Menegur orang itu agar membuang sampah pada tempatnya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, menurut Anda, apakah kampus sudah cukup memberikan informasi atau sosialisasi tentang pemilahan sampah? Ya. Karena bentuk sampah ya. Sudah benar. Yang kedelapan, apa kendala utama yang Anda rasakan saat ingin memilah sampah di kampus? Misalnya malas atau tempat sampah jauh, tidak tahu yang mana yang benar. Kayaknya Kalau jauh sih disimpan dulu. ya. Kayak harus dikasih dulu. Ya. Terus yang ke-9, apa yang bisa dilakukan agar mahasiswa lebih patuh membuang sampah sesuai jenisnya? Ya, kadang sosialisasi untuk sampah organik itu bisa diulang, manfaatnya apa, yang organik itu diulang manfaatnya apa. Baik, pertanyaan terakhir, apa ide atau saran Anda agar mahasiswa PJKR lebih sadar dan patuh memilah sampah? Untuk saran saya agar mahasiswa PJKR Lebih sadar dan patuh. dan patuh untuk memilah sampah itu membawa botol minum dari rumah agar mengurangi sampah botol plastik, dan membawa tempat makanan agar tidak memperbanyak sampah yang sekali pakai. Jika Anda sebagai anak kos tidak memiliki tempat makan, apa jawaban Anda untuk membeli makanan tersebut? Untuk menurut saya akan membeli tempat bekal makan itu kan harganya juga nggak sampai 50.000, cuma 5 sampai 10.000 itu. Terus dibawa ke tempat makan untuk diisi makanan agar tidak banyak ini sampah plastik. Kurangi lah. Kurangi. Baik, terima kasih atas respon Anda terhadap pertanyaan saya. Ya. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Hanif Fajir Dava dari Offering F13 Pendidikan Pancasila, dan saya sedang bersama Pak Sugianto, pimpinan kebersihan Universitas Negeri Malang. Kali ini kita mau tanya-tanya nih Pak buat petugas kebersihannya. Pertanyaan pertama, apakah menurut Bapak mahasiswa sudah menggunakan tempat sampah sesuai jenisnya kayak organik, anorganik, dan residu gitu? Tidak. Kalau lanjut Pak. Pertanyaan kedua, apakah pemilahan sampah yang tidak tepat dari mahasiswa mempengaruhi pekerjaan Anda? Jika iya, bagaimana dampaknya ini Pak? Ya, otomatis itu kan kita kan sudah punya TPS. Nah, nanti kalau itu dikasih gila, nggak usah bilang lagi, langsung dijual. Jadi kalau mahasiswa tidak tepat membuang sampah pada tempatnya itu sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak. Saat sampah-sampah yang akan dibuang ke TPA itu akan tetap dibiarkan terpilah atau akan dicampur? Sampah yang dibuang di DPR itu dipilah lagi. Dipilah lagi ya. Dipilah lagi, terus disadap, dipiling, Langsung digiling ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja Pak. Apa saran Bapak agar mahasiswa lebih sadar dan disiplin dalam menggunakan tempat sampah terpilah? ya itu
SDM-nya itu. SDM-nya Iya. Itu sulit ya, sulit sekali. Gitu. Nah, itu ada kemarin yang apa? Ada jalan itu saya lakukan buat contoh ngambilin sampah ya. Ya, berarti kan ya sama Prof Mami itu sebagai contoh memilah sampah tidak masyarakat. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saja pertanyaan dari kami. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.